Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita bertemu lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur. Jangan lupa ya, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ternyata Allah masih berikan kita kesempatan, ya. Kesempatan hidup. Hidup buat apa ya? Hidup untuk mengumpulkan bekal kita untuk di akhirat kelak ya. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan, selalu kita kirim salawat ya, selalu bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Itu yang paling singkat sudah. Agar di akhirat kelak ketika tidak ada pertolongan lagi yang bisa kita dapatkan, kita bisa mendapatkannya dari kiriman salawat-salawat kita, di mana Rasulullah yang akan menolong kepada umatnya yang rajin bersolawat ya. Kalau kalian membaca alamat surat itu insya Allah ya, di situ ada, bahkan di situ yang lebih lengkap salawatnya itu ya kan, sampai 10 kali bahkan diucapkan. Nah itu lebih bagus lagi. Baik, hari ini kita membahas pelajaran bina pribadi Islam ya. Bina pribadi Islam ini untuk pertemuan hari ini tentang berpuasa ya. Ayo berpuasa gitu ya. Jadi ini adalah salah satu rukun Islam gitu ya. Bagi seorang muslim, maka berpuasa ini merupakan salah satu kewajibannya. Nah, gitu. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang berpuasa. Baik, kita lihat dulu standar kompetensinya, yaitu melakukan ibadah yang benar. Jadi Ustazah berharap kita itu melakukan ibadah yang benar. Apakah ada ibadah yang tidak benar? Ada gitu. Nah, makanya ini yang kita khawatirkan gitu. Apalagi ibadah yang jelas aturannya, maka itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Walaupun mungkin niatnya ikhlas, tapi kalau ibadahnya tidak benar, itu tidak akan diterima. Nah, gitu ya. Jadi ini kita berusaha bagaimana melakukan ibadah-ibadah yang benar gitu ya. Misalnya contoh, ikhlas sekali sholat duhur. Saking ikhlasnya dia rela sholat sampai 10 rakaat. Iya ikhlas sih, tapi kan tidak benar. Karena sholat duhur hanya 4 rakaat. Nah gitu maksudnya ya. Lalu kompetensi dasarnya, ya kita lebih menjurus lagi itu mengenalkan puasa sunnah ya. Nanti kita akan lihat bagaimana puasa-puasa sunnah. Nah ini juga puasa-puasa sunnah ini kan banyak ya. Jadi yang sesuai dengan syariat Islam itu yang mana gitu ya. Itu kompetensi dasarnya. Lalu tujuan kita belajar, tujuan pembelajarannya ini ada 4. Yang pertama adalah memahami puasa di bulan Ramadan. Ini nanti kita bahas, dan khusus untuk hari ini yang pertama itu aja dulu, memahami puasa di bulan Ramadan. Lalu yang kedua, mengetahui puasa-puasa sunnah. Nanti kita akan Ustazah perkenalkan ya, walaupun mungkin juga sudah kita ketahui bersama yang lainnya. Yang ketiga menerapkan, nah ini yang paling penting, menerapkan puasa-puasa sesuai dengan ajaran Islam. Sudah tahu teorinya, lalu tinggal prakteknya, mengamalkannya. Dan yang keempat adalah mengetahui hikmah dari menjalankan puasa. Baik, kita lanjut. Ya, untuk pengertiannya dulu secara umum ya. Puasa atau saum ya. Kita juga biasa itu mendengar kata saum ya, saum. Itu artinya puasa juga ya. Apa itu puasa atau saum? Itu adalah menahan diri dari makan dan minum, itu yang utama ya, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan dari puasa. Ini makan, minum, dan hal-hal lainnya yang bisa membatalkan puasa. Sejak kapan? Dari mana? Yaitu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu. Ya ada nanti syarat-syaratnya gitu kan. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Jadi untuk itu. Kan ada di Al-Baqarah itu ya, 183. Ada yang hafal ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa ya. Jadi itu tujuannya, agar kita bertakwa. Takwa itu salah satunya adalah ikhlas. Nah, kalau ikhlas, ya ini karena terkait dilihat tidak dilihat orang gitu ya kan. Kadang orang puasa ya ketika dilihat orang, nanti tidak dilihat orang makan. Jadi ini
yang terkait juga adalah ikhlas. Walaupun juga tidak dilihat orang, tetap puasa, tetap lapar, ikhlas saja. Jangan jadi aduh kok ada yang lihat saya sih ya, tidak gitu ya. Jadi takwa itu lebih dekatnya juga kepada ikhlas. Karena khawatir nanti kalau misalnya ini ada hadis Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan dari puasanya rasa lapar dan haus. Nah itu sayang kan? Banyak orang berpuasa tapi yang didapatkannya tidak dapat pahala ya, maksudnya itu ya. Cuma dapat lapar sama haus saja. Kenapa? Karena satu tadi, yaitu tidak ikhlas gitu ya, tidak ikhlas gitu ya. Ini harus ikhlas ya. Nah, yang selanjutnya kita bahas adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini berasal dari bahasa Arab dari kata Ramadan. Ramadan itu artinya panas yang membakar. Jadi di bulan Ramadan itu Allah menjanjikan kepada orang-orang yang berpuasa dan melakukan amal ibadah di dalamnya akan dibakar dosa-dosanya. Jadi dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah ketika melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Tentu saja dengan melakukan puasa gitu ya. Sholat, ngaji juga ngaji, tapi tidak puasa ya sama aja. Jadi selain berpuasa juga melakukan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Maka insya Allah janji akan dibakar, akan dihapus dosa-dosanya. Baik, ini syarat wajib puasa Ramadan. Siapa saja sih yang wajib berpuasa Ramadan? Siapa saja orang-orangnya yang wajib? Berarti kalau bukan itu dia tidak wajib, gak apa-apa tidak puasa, gitu ya. Yang pertama adalah beragama Islam. Lihat dari yang sebelah kiri ya, yang bandul merah. Ya, yang pertama yang wajib berpuasa di bulan Ramadan adalah orang Islam. Nah, ini beragam ya. Ustazah salah ketik ini ya, tipu dia. Beragama maksudnya ya, beragama Islam. Jadi kalau orang dia tidak beragama Islam, dia tidak wajib berpuasa ya, hanya yang beragama Islam. Jadi kalau kita merasa beragama Islam ya sudah, kita wajib harus berpuasa. Yang kedua, balik dan mempunyai akal. Balik itu sepertinya kalau sudah kelas 6 ini sudah banyak deh yang balik ya. Bagaimana ciri-ciri balik? Kalian bisa tanyakan nanti ke ayahnya, bisa tanya nanti ke bapaknya, abinya dan sebagainya. Salah satunya yang kadang ustazah sudah lihat-lihat itu adalah suaranya. Suaranya sudah ngebas. Oh gitu ya. Itu sudah tanda-tanda bahwa kalian sudah balik. Kalau sudah balik, ya sudah wajib gitu ya. Terus misalnya, oh saya belum balik ustazah. Ya sudah tidak apa-apa, sebagai latihan gitu ya. Karena sesuatu itu kalau tidak terbiasa kita lakukan, nanti ketika langsung wajib, kita keteteran, kita setengah mati. Nah, jadi kalau sudah biasa dari sekarang, makanya kan di Ibnu Sina ini sudah biasa sholat gitu ya, mulai dari kelas 1 biasa itu sholat fardu, sholat duha itu biasa. Nah ketika nanti sudah balik, biasa aja nanti kalau sudah sholatnya, nah, gitu ya. Jadi ya walaupun belum balik, tetap kita laksanakan, apalagi sudah balik ya. Lalu dan mempunyai akal. Adakah yang balik tidak punya akal? Ada. Orang gila ya. Jadi orang gila itu bebas dia, free. Tidak perlu puasa. Ya, gimana dia mau puasa, ngerti puasa, orang dia aja mikir dirinya tidak ngerti ya. Nah, jadi gitu ya. Normal maksudnya ya, normal balik dan orangnya normal, ngerti puasa, maksudnya ngerti, dia punya akal lah begitu, maka itu wajib berpuasa. Yang ketiga, sehat jasmani. Ini ustazah gabung-gabungkan ya. Sehat jasmaninya, jasmani dan rohani. Sehat jasmani ini ya tidak sakit. Misalnya sakitnya parah, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia sehat-sehat saja, ya harus puasa, nah, gitu ya. Dan suci dari haid dan nifas. Nah ini kalau untuk kalian sih tidak ada ya. Ini untuk yang ahwatnya nih di kelas Khadijah itu ya ini ada. Kalau kalian tidak ada, tidak. Kecuali mungkin kakak kalian, adik kalian, ibu kalian, ya dia harus suci ya. Jadi jangan iri gitu ketika melihat ada perempuan, loh kok tidak puasa? Ya mungkin dia sehat-sehat saja misalnya, tapi kok dia tidak puasa? Mungkin dia sedang haid ya. Jangan iri gitu ya, ada haid ya, mereka tidak perlu puasa ya.
Lalu yang keempat adalah bukan musafir. Apa itu musafir? Orang yang dalam perjalanan. Capek itu ya. Tapi sebenarnya kalau sekarang dalam perjalanan ini eh, perjalanannya sih enak-enak ya, naik kapal misalnya, yang paling mungkin agak sulit itu paling naik kapal. Tapi naik kapal juga nggak setengah mati gitu ya. Di atas kapal juga kita duduk-duduk biasa aja, tinggal nunggu gitu ya. Beda yang maksudnya sebenarnya musafir ini ketika dalam perjalanan yang cukup melelahkan sehingga sulit untuk berpuasa, maka tidak mengapa tidak berpuasa. Nah, kalau untuk zaman sekarang mau dipakai ini boleh. Tapi kalau misalnya bisa saja berpuasa, apalagi kalau naik pesawat ya, perjalanan naik pesawat, itu lebih lebih gampang lagi. Ya, Ustazah pikir ya enggak apa-apa, puasa aja gitu ya. Kecuali yang memang kesusahan ketika dia dalam perjalanan ya. Lalu yang terakhir adalah mampu atau kuat untuk berpuasa. Mungkin ada yang tidak mampu. Ya kalau anak kecil yang tidak mampu ya jangan dipaksa ya. Dan terkait juga tadi, ya, misalnya dia sakit ya, tidak mampu, tidak kuat ya jangan dipaksa. Nantilah ketika dia sudah kuat. Nah, ini adalah syarat wajib puasa di bulan Ramadan. Nah, apa hikmahnya? Hikmah itu adalah sesuatu hal yang baik yang bisa kita dapatkan gitu ya dari sesuatu itu. Nah, hikmah puasa berarti sesuatu yang bisa kita dapatkan dari berpuasa di bulan Ramadan. Ya, sebentar ya, Ustazah lihat. Ya, yang pertama adalah melatih kesabaran. Iya, mungkin lagi puasa, terus ada adiknya enggak puasa, lagi makan dia, sabar. Tunggu nanti ya sampai azan, bukan azan duhur, azan maghrib ya, baru berpuasa, baru buka. Nah, ini dilatih nih kalau setiap hari, apalagi bulan Ramadan 30 hari begitu terus, insyaallah sabar gitu ya. Makan itu kan sebenarnya mubah ya, bukan hal yang haram. Nah, kalau untuk yang mubah aja kita bisa sabar, apalagi untuk hal-hal yang haram. Nah, gitu. Ini maksudnya gitu ya. Jadi untuk makan nasi aja yang sebenarnya boleh kita bisa tahan kok, apalagi untuk makan makanan yang enggak halal gitu ya. Ketika Allah bilang itu tidak halal, itu haram, jangan dimakan. Kita bisa aja. Karena yang halal aja selama puasa kita bisa menahannya kok, apalagi yang haram nanti gitu ya. Kalau misalnya ada ditawari, ini yang haram ini makan yang begini ya. Ya kita bisa aja tidak makan. Gampang aja gitu nah maksudnya ya, karena sudah terlatih kesabarannya. Dan selalu bersyukur. Nah, ini baru langsung kita merasakan, wah luar biasa, dari terbit fajar, dari subuh sampai maghrib nahan puasa, wah hausnya, laparnya. Bagaimana orang yang di Palestina, bagaimana orang di Somalia, bagaimana orang-orang yang lain di belahan bumi yang lain, atau juga mungkin ada di Indonesia, saudara-saudara kita yang kelaparan, yang dia tidak nunggu azan, dia tidak nunggu azan maghrib. Azan maghrib tetap lapar, belum ada makanan, yang sampai berhari-hari tidak makan. Nah, itu lebih luar biasa lagi laparnya. Akhirnya apa? Alhamdulillah, kita langsung mengucapkan pujian kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah kita masih bisa makan, ini masih bisa ada waktu buka. Waktu bukanya juga kalau buka itu kadang-kadang mintanya macam-macam gitu ya, yang enak-enak. Masya Allah. Akhirnya kita bersyukur, ya Allah terima kasih atas nikmatmu, atas rezekimu. Nah itu, akhirnya kita bersyukur pada Allah. Yang selanjutnya adalah meningkatkan ketakwaan dan membentuk akhlak yang baik. Ialah di bulan puasa itu ya jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa itu ya? Bohong, mencaci maki, melihat hal-hal yang tidak baik misalnya di HP. Nah itu, ini meningkatkan ketakwaan kita. Kita lebih disibukkan dengan tilawah. Kita lebih disibukkan dengan mungkin membaca, menghafal gitu ya. Jadi ketakwaan kita meningkat dan akhlak kita menjadi baik, lebih sabar dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah membersihkan diri dari dosa. Nah, ini tentu saja ini tadi janjinya Allah ya. Siapa yang berpuasa lalu kemudian diiringi dengan hal-hal yang baik, ibadah-ibadah yang baik, amal perbuatan yang baik, insya Allah akan dihapus dosa-dosanya. Lalu yang selanjutnya, nah ini bonus luar biasa nih buat kita. Tubuh menjadi sehat dan terbiasa hidup hemat. Tubuh menjadi sehat. Ternyata orang yang rutin berpuasa itu tubuhnya sehat, tubuhnya kuat, gitu ya. Ada orang yang mungkin biasa kena emah gitu ya. Nah itu salah satunya ternyata terapinya adalah dengan berpuasa. Bahkan orang kalau mau banyaklah kalau untuk kesehatan tubuh ya puasa ini, mulai dari kulit. Nah itu kalau untuk
untuk ibu-ibunya. Untuk perempuan itu biasa kepingin kulitnya kinclong, lebih banyak berpuasa. Yang dari ketahanan tubuh lebih banyak berpuasa. Mau dihindari dari sakit mah lebih, ya itu juga bisa dari berpuasa. Bahkan orang kalau mau operasi puasa dulu kan, ya dibersihkan dulu semua kotoran-kotorannya. Iya, jadi tubuh menjadi sehat dan terbiasa hidup hemat. Karena boros, kenapa kita tidak boleh boros? Boros itu temannya setan, ya, temannya setan itu. Jadi kalau yang hemat bukan pelit ya. Hemat itu menggunakan segala sesuatunya sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Untuk diri sendiri ya hemat. Jadi ya hemat juga ya bisa membuat kita memberikan prioritas yang lain, gitu ya. Misalnya ada uang sekian, tidak makan hari ini buat apa ya? Buat diinfakkan misalnya, nah kan bisa untuk ibadah yang lain, gitu ya. Ya demikian dulu mungkin hari ini pembahasan tentang berpuasa sampai di puasa Ramadan dulu ya. Pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang macam-macam puasa sunnah. Oke, demikian dari Ustazah. Semoga semuanya selalu diberi hidayah oleh Allah ya. Di rumah jangan lupa sholatnya jangan disuruh-suruh lagi gitu ya, selalu tilawah, apalagi menambah terus tahfiznya ya, terutama kelas 6 ya. Jadi kelas 6 itu kalau bisa sudah selesai, sudah munakosahnya gitu ya, sudah selesai menghafal juz 30 ya, dan bantu orang tua ya di rumah gitu ya. Baik, demikian dari Ustazah. Semoga ada manfaatnya. Sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.